Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi sistem pencernaan manusia atau kita sebutnya sistema digestivus. Bisa seperti itu ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang nutrisi. Kalau kita membahas tentang sistem pencernaan, kita juga harus membahas apa yang kita makan, karena apa yang kita makan itu akan masuk ke dalam organ sistem pencernaan. Kemarin kita sudah bahas tentang nutrisi. Nutrisi itu adalah kandungan molekul atau kandungan zat yang terdapat pada buah, sayuran, atau ikan-ikan dan sebagainya ya, ikan-ikanan atau daging dan sebagainya, atau kita sebut kemarin ada molekul makro dan molekul mikro. Kalau yang makro berarti ada karbohidrat, protein, lemak dan karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan mikromolekul itu ada vitamin, mineral dan air ya. Nah, itu semua nutrisi yang kita serap di dalam sistem pencernaan melalui apa yang kita makan. Nah, kalau kita membahas tentang sistem pencernaan, itu kita harus tahu ada 4 proses tahapan yang terjadi di sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah tahapan ingesti, yang kedua itu adalah digesti, yang ketiga absorpsi, yang keempat itu adalah defekasi. Ingesti itu adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. Berarti kalau kalian makan roti, kemudian roti itu masuk ke dalam mulut dan di mulut terjadi pencernaan atau terjadi proses mengunyah, itu disebutnya ingesti. Kalau digesti, yang kedua setelah diproses pengunyahan itu masuk ke proses digesti atau pencernaan. Nah, pencernaan ini itu terjadi di dalam organ sistem pencernaan atau saluran pencernaan. Kemudian setelah terjadi pencernaan di saluran pencernaan, terjadi proses absorpsi atau reabsorpsi, yaitu penyerapan. Biasanya proses penyerapan ini terjadi di lambung dan usus. Terjadi di usus ya. Nah, di usus ini terjadi proses penyerapan yang tadinya kita memakan makanan yang mengandung vitamin, kemudian yang mengandung glukosa, kemudian mengandung mineral dan sebagainya, itu diserap oleh usus, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh manusia melalui darah. Kemudian ada yang keempat, itu adalah defekasi atau pengeluaran. Nah, pada sistem pencernaan itu kita memakan sesuatu, tidak semua makanan diserap oleh tubuh. Ada bagian-bagian makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Kemarin kan kita sudah membahas makanan-makanan atau nutrisi yang tidak diserap oleh tubuh. Itu salah satu contohnya itu adalah selulosa. Karena selulosa itu dia susah sekali untuk dicerna ya. Nah, nutrisi atau makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh atau tidak bisa diserap oleh tubuh, itu dia akan keluar melalui organ-organ sistem ekskresi, jadi proses pengeluaran. Contohnya itu yang kita keluarkan kalau misalnya kita membahas proses urinaria atau organ urinaria, itu dia akan mengeluarkan urin ya, zat sisanya mengeluarkan urin. Kemudian kalau kita membahas tentang kulit, dia akan menghasilkan keringat. Kalau kita akan membahas paru-paru, dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau kita akan membahas sistem pencernaan, kita akan mengeluarkan feses atau dalam prosesnya itu BAB, buang air besar ya. Nah, itu adalah zat-zat sisa yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, zat sisa tersebut akan dikeluarkan melalui proses defekasi, pengeluaran ya. Nah, kemudian
Proses pencernaan itu dimulai pada saat makanan masuk ke dalam mulut ya. Setelah itu dicerna oleh bagian mulut. Di mulut itu ada organ gigi, lidah, dicerna di situ, kemudian masuk ke kerongkongan. Nanti kita akan belajar prosesnya seperti apa. Kemudian yang kedua, pencernaan itu merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil. Jadi awalnya dia makromolekul diubah menjadi mikromolekul, sehingga mikromolekul tersebut dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah ya. Nah, kemudian molekul yang tadi dipecah, mikromolekul ini dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan membawa sari-sari makanan ke dalam sel ya. Nah, ke dalam sel itu melalui membran sel. Nah, kemudian molekul yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi. Hasilnya itu adalah urin, keringat, dan feses. Nah, ini kita akan melihat bagaimana proses molekul ini, mikromolekul diserap oleh tubuh, kemudian masuk ke pembuluh darah, kemudian dia masuk ke dalam sel melalui membran sel ya. Ini adalah gambar dari sel hewan. Membran sel itu ada di bagian sini yang warnanya biru ya. Ini disebutnya membran sel. Oke. Membran sel itu memiliki struktur yang sangat tipis sehingga mikromolekul yang tadinya dibawa oleh darah bisa masuk ke dalam sel dengan mudah ya. Melalui apa? Jadi kalau kita perbesar membran sel itu bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Dia ada bagian paling luar, lingkungan sel bagian luar atau kita sebutnya eksternal, dan bagian dalam atau kita sebutnya internal ya. Nah, misalkan ini sel ya, ini sel. Nah, sel itu kan ada bagian luar. Bagian luar ini terdapat nutrisi yang tadi Ibu bilang ada mikromolekulnya itu berupa misalkan vitamin, mineral dan sebagainya ya. Nah, dia masuk ke dalam membran sel, kemudian masuk ke dalam sel ya. Dia pasti melewati membran sel. Nah, melewati apa? Jadi molekul tersebut masuk ke dalam sel melalui yang namanya protein. Ini yang warnanya merah, ini ada protein disebutnya protein integral. Nanti kalian belajar di SMA kelas 12 ya. Protein ini berfungsi untuk pintu masuk dari vitamin, mineral dan sebagainya untuk masuk ke dalam sel ya. Nah, ini adalah sebagai pintu masuknya atau kita sebutnya channel. Oke, next. Nah, pencernaan ternyata dibagi menjadi dua. Ada pencernaan secara mekanik atau mekanis, ada pencernaan secara kimiawi. Mekanik itu adalah proses makanan yang dicampur ya, kemudian dikunyah dan diremas oleh gigi atau lidah. Contohnya itu dalam mulut dengan bantuan organ gigi. Jadi terdapat proses pemecahan makanan. Kalau misalnya kita makan roti yang tadinya awalnya roti tersebut berbentuk bulat, keras. Nah, kalau misalnya kita kunyah dalam mulut kemudian dikunyah oleh gigi, dia akan melembut roti tersebut ya. Nah, kemudian setelah menjadi bentuk yang lebih kecil, dia bisa ditelan melalui kerongkongan. Kemudian kalau misalnya pencernaan kimiawi itu apa? Pencernaan kimiawi dibantu oleh adanya enzim. Contoh nih, pengertiannya itu adalah terjadi reaksi kimia yang menguraikan makromolekul menjadi mikromolekul dengan bantuan enzim. Jadi pencernaan kimiawi itu intinya pencernaan yang dibantu oleh enzim. Apa aja enzim pencernaan? Nanti kita akan bahas enzim pencernaan apa saja ya. Oke, kemudian ternyata
Sistem pencernaan itu terdiri atas organ, ada saluran pencernaan, kita sebutnya saluran, kemudian ada organ aksesori atau organ tambahan. Yang namanya saluran berarti berbentuk panjang. Kalau misalnya kita lihat organ pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus. Yang disebut saluran pencernaan itu berbentuk panjang. Kerongkongan itu bentuknya panjang, berarti dia saluran pencernaan. Kemudian lambung dia berbentuk panjang, ya. Itu disebutnya saluran pencernaan. Usus itu berbentuk panjang, berarti dia saluran pencernaan. Nah, yang disebut organ itu apa saja? Organ itu ada gigi, lidah, kemudian ada kelenjar-kelenjar pencernaan dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah saluran pencernaan. Apa saja saluran pencernaan? Nah, saluran pencernaan ini merupakan saluran yang dilalui bahan makanan. Itu ada rongga mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus. Ini adalah salurannya. Ada mulut, esofagus, lambung, dan usus, ya. Esofagus itu kerongkongan. Ini bahasa ilmiahnya itu adalah duodenum. Gede-gede banget lagi, nggak apa-apa ya. Lambung itu bahasa ilmiahnya ren, lambung, ya, atau kita sebutnya gaster di sini, ya. Lambung itu bahasa ilmiahnya adalah gaster, makanya gastristis itu berarti infeksi pada lambung, ya, karena bahasa ilmiah dari lambung itu adalah gaster. Next. Oke, kalau tadi kita bahas tentang organ saluran pencernaan, kita akan bahas tentang organnya apa saja, organ aksesorisnya. Sebelum masuk ke macam-macam organnya, kalian harus tahu organ aksesori itu untuk apa sih fungsinya. Nah, organ aksesori ini berfungsi untuk membantu pencernaan mekanik dan kimiawi. Intinya seperti itu. Apa saja? Ada lidah di dalam mulut, gigi di dalam mulut, kelenjar saliva, hati, kantong empedu, dan pankreas. Lidah, gigi, dan kelenjar saliva ini terdapat di bagian mulut, ya. Nah, kemudian hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati ini bahasa ilmiahnya hepar, ya, atau liver bisa juga, ya. Kemudian ternyata organ aksesoris itu terdapat kelenjar, ya. Ada kelenjar saliva salah satunya. Nah, organ aksesori itu ada juga kelenjar pencernaan, salah satunya adalah kelenjar saliva. Kelenjar pencernaan itu adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Jadi di mulut itu kita ketemu satu nih, ada kelenjar saliva, kemudian ada kelenjar hati, kelenjar kantong empedu, dan kelenjar pankreas. Masing-masing kelenjar ini akan mengeluarkan enzim pencernaan, ya. Nah, kita masuk ke proses pertama, yaitu makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut itu ada organ gigi, lidah, dan organ kelenjar saliva. Kita akan bahas masing-masing, ya. Nah, kalau gigi itu berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Dia tidak menghasilkan enzim, kemudian dia tidak menghasilkan air liur. Dia hanya berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Dia tidak berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi, ya, bukan. Nah, struktur dari gigi itu apa aja? Kita perbesar. Oke. Kita perbesar. Nah, ini adalah struktur dari gigi. Gigi itu memiliki 2 bagian, tapi ada yang 3 juga. Ada yang strukturnya terbagi menjadi 3, ada yang strukturnya menjadi 2, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya strukturnya terbagi menjadi 2, itu ada mahkota, terdiri atas mahkota dan akar gigi.
Kalau yang strukturnya ada 3, ada mahkota gigi, ada leher gigi dari sini ke sini, kemudian ada akar gigi dari sini ke sini, ya. Bisa juga, tidak apa-apa, semuanya benar, ya. Kemudian kalau kita lihat mahkota gigi itu terdapat organ yang namanya email. Email ini yang berfungsi untuk melindungi bagian gigi. Selain untuk melindungi bagian gigi, email juga berfungsi untuk memberikan warna pada gigi. Jadi ada gigi orang yang berwarna putih, ada gigi seseorang yang berwarna coklat, ada gigi seseorang yang berwarna hitam juga ada, ya. Nah, warna tersebut disebabkan oleh email gigi. Kemudian kalau misalnya kita lihat penyakit pada gigi, itu salah satunya itu adalah sakit gigi. Setelah sakit gigi, kemudian ada karang gigi. Nah, kalau sakit gigi kita merasakan sakit yang sangat luar biasa, itu berarti berada di atau menyentuh pada bagian saraf pada gigi, sehingga kita bisa merasakan sakit pada gigi. Kemudian kalau misalkan ada penyakit plak atau karang gigi, dia hanya menempel pada bagian email. Bagian email ini dia terdapat bekas-bekas makanan yang menempel, makanya kita dianjurkan untuk menggosok gigi setelah makan. Kalau tidak menggosok gigi setelah makan, bekas-bekas makanan yang kita makan itu akan menempel pada bagian email gigi. Nah, bekas-bekas makanan yang menempel ini dia akan menyebabkan bau mulut pada gigi, ya. Bau mulut pada gigi maksudnya bau mulut, yang menyebabkan bau mulut. Kemudian ada bagian dalam setelah email itu adalah dentin, kemudian pulpa, kemudian semen itu bagian dalam. Jadi pada akar itu dia ada bagian lapisan luar yang melindungi saraf, itu adalah semen. Kemudian ini ada selaput periodontial, kemudian saraf dan pembuluh darah. Nah, ini biasanya kalau misalnya kalau SMP itu kita hanya belajar pada email, dentin, kemudian saraf, ya. Nah, kenapa sakit gigi itu bisa berdarah atau kita cabut gigi itu bisa berdarah? Karena pada akar gigi terdapat saraf dan pembuluh darah, ya. Paham ya? Oke. Kita next ke kalau kita bahas gigi, itu kita harus tahu juga rumus gigi. Jadi gigi itu punya rumus dan punya jumlah gigi. Nah, kita harus tahu bagian-bagiannya dulu. Ada bagian A. A itu bagian gigi depan, ya. Gigi seri kita sebutnya, atau nama ilmiahnya itu adalah incisivus. Lambangnya I, ya. Nih, sambil lihat rumus giginya di sini. Ada rumus gigi sulung, ada rumus gigi tetap. Kalau yang ini dia rumus gigi sulung itu rumus gigi pada balita yang belum sempurna pertumbuhan giginya. Kalau rumus gigi tetap ini rumus gigi orang dewasa, ya. Nah, kemudian yang B itu dia gigi taring. Oke. B itu adalah gigi taring. Kemudian bahasa ilmiahnya itu adalah caninus. Yang C itu adalah gigi Graham. Gigi Graham ini kita sebutnya premolar, sedangkan gigi Graham paling belakang itu disebutnya molar, ya. Nah, kita lihat rumus gigi. Kenapa ada 4 di sininya? Karena ini gigi bagian atas, yang ini gigi bagian bawah. Gigi bagian atas ada dua bagian, ada bagian kanan, ada bagian kiri. Gigi bagian bawah itu ada bagian kanan, ada bagian kiri, ya. Kita hitung pada gigi balita. Nih, yang ini ya. Nah, yang ini. Kita hitung jumlah gigi balita. Bagian atas, yang bagian atas ini ada molar, berarti Graham bawah, premolar Graham depan, caninus itu gigi taring, incisivus itu gigi seri. Jumlahnya ada berapa?
Kalau yang sebelah kanan itu 2, 1, 2 berarti 5, sebelah kirinya 5 juga, berarti bagian atas 5 tambah 5 sama dengan 10 ya kan, 10. 5 tambah 5 sama dengan 10. Yang bawah juga sama, 10. Berarti jumlah total gigi bawah dan gigi atas itu adalah 20 pada gigi balita. Sedangkan gigi orang dewasa kita jumlahin sebelah kanan dulu. 2 tambah 1 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Berarti sebelah kanan 8, sebelah kiri 8. 8 tambah 2, 16. 8 tambah 2, 8 tambah 8, 16. Yang bawah juga 16. 16 tambah 16 sama dengan 32 ya. Berarti jumlah gigi orang dewasa berjumlah 32 gigi ya. Oke, next. Nah, sekarang lidah. Lidah itu berfungsi untuk indera pengecap, kemudian berfungsi juga untuk menelan makanan, membantu menelan makanan yang tadinya makanan tersebut sudah dikunyah, dipecah oleh gigi, kemudian dibantu oleh lidah untuk masuk ke dalam kerongkongan. Lidah itu punya beberapa struktur ya. Nah, ini adalah struktur dari lidah. Lidah memiliki lapisan yang disebutnya papila, atau ini nama ilmiahnya adalah papile. Papila, kalau misalnya kalian ngaca di kaca terus kemudian kamu menjulurkan lidah, itu ada bintil-bintil kecil yang ada di lidah, itu disebutnya papila. Papila itu berfungsi untuk menangkap rasa. Jadi si papila berisi serabut syaraf. Serabut syaraf tersebut, jika ada makanan yang masuk, kemudian makanan tersebut rasanya manis, papila tersebut akan menerima rangsangan berupa rasa manis. Kemudian papila tersebut yang berisi serabut syaraf menghantarkan rangsangan berupa rasa manis ke dalam otak. Setelah itu, setelah diproses di otak, setelah kita tahu kita merasakan rasa manis, di otak diproses. Setelah diproses, kemudian rangsangan tersebut dikirimkan lagi ke mulut untuk dibicarakan. Ternyata ini rasa manis, seperti itu. Atau misalnya kita merasakan rasa panas, misalkan minum kopi yang terlalu panas, otomatis lidah kita akan terbakar. Nah, rangsangan yang diterima rasa panas tersebut oleh lidah itu akan dihantarkan ke otak, diproses di otak, kemudian dialirkan ke bagian mulut. Berupa apa? Berupa rangsangan, tanggapan dari rangsangan. Contohnya kalau kita lagi minum yang terlalu panas, kita akan menjulurkan lidah atau sebagainya. Nah, itu adalah respon dari menerima rangsangan panas. Nah, ini ada beberapa macam papila. Ada papila filiform, itu di sebelah di tengah ya. Papila filiform itu di tengah. Kemudian papila fungiform ini biasanya di pinggir, bagian pinggir. Ini bagian. Nah, ini adalah papila fungiform. Kemudian papila circumvallate itu ada di bagian pangkal lidah, bagian belakang. Kemudian ada papila foliate, itu ada di bagian pinggir tapi agak ke pangkal ya. Ini bagian pinggir tapi agak ke pangkal, hanya di bagian hanya ada di bagian pinggir ya. Nah, ini dia di sini. Kemudian ada papila foliform di tengah, papila fungiform di pinggir, papila circumvallate ada di pangkal, papila foliate ada di pinggir bagian sebelum pangkal ya. Nah, kita lihat ada peta-peta rasa. Peta rasa yang ada di bagian lidah. Jadi di bagian lidah itu punya peta rasa.
Nah, ini peta rasanya. Ada bagian ujung itu pengecap rasa manis. Kemudian ada bagian setelah ujung ada rasa asam. Setelah rasa asam itu ada rasa asin. Pangkal itu adalah rasa pahit. Paling pangkal itu ada rasa pahit ya. Kita lihat dulu pointer. Nah, ini dia. Kita bandingkan. Ini ada papilla fungiform. Nah, di sini ada pengecap rasa asam. Area sini pinggir paling di bagian depan itu pengecap rasa asam. Papilla yang berada di peta rasa asam itu adalah papilla fungiform ya. Kemudian yang pengecap rasa asin itu adalah papilla fuliform. Kemudian paling pangkal itu rasa pahit adalah papilla circumvallate ya. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada kelenjar saliva. Di bagian mulut terdapat organ dan salah satunya adalah kelenjar saliva. Kelenjar saliva ini berfungsi untuk menghasilkan air liur. Yang air liurnya tersebut berfungsi untuk antibakteri dan terdapat atau mengandung enzim. Air liur tersebut memiliki antibakteri. Kalau kita makan makanan itu kan kita tidak bisa menjamin bahwa makanan tersebut steril. Pasti ada bakteri yang ikut di makanan. Nah, kita menghasilkan air liur itu terdapat kandungan untuk membunuh bakteri. Makanan yang kita makan yang banyak mengandung bakteri tersebut bisa dibunuh bakterinya menggunakan air liur tersebut. Kemudian air liur tersebut mengandung enzim sistem pencernaan. Nah, enzim yang ada di mulut itu adalah enzim amilase. Oke? Enzim amilase atau kita sebutnya enzim petialin. Sama aja. Petialin. Nah, enzim amilase itu berfungsi untuk memecah karbohidrat nanti catat ya, karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa itu gula. Jadi di dalam mulut terdapat enzim amilase atau kita sebutnya petialin, berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, enzim tersebut terdapat di air liur. Air liur diproduksi di kelenjar saliva. Paham ya? Nanti ini yang merah-merah ini tulisannya dicatat. Ibu hapus ya. Kemudian kelenjar saliva itu memiliki 3 macam. Ada kelenjar parotis atau parotid, kemudian kelenjar sublingualis, kita tambahin lis ya. Ini kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, sama kelenjar submandibularis, tambahin is. Kelenjar submandibularis ya. Nah, kelenjar parotis ini terdapat di belakang kuping, belakang telinga. Kemudian kelenjar sublingualis itu terdapat di bawah lidah. Kalau kalian mengangkat lidah kalian, itu di bagian bawah lidah terdapat kelenjar sublingualis. Kemudian ada submandibularis, itu terdapat di bagian rahang bawah ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kalian makan makanan yang mengandung
atau makan makanan yang terlalu asam, itu kalian menghasilkan air liur yang berlebih. Itu dia, karena makan makanan yang asam itu akan merangsang kelenjar parotis, kelenjar saliva untuk menghasilkan air liur yang lebih banyak. Bahkan kita nggak makan makanan yang asam, misalkan kita melihat mangga muda yang asam aja, kita bisa menghasilkan air liur yang banyak karena asam tersebut akan merangsang pembentukan air liur yang lebih banyak ya. Nah, oke. Sistem pencernaan selanjutnya, setelah makanan dicerna di dalam mulut, makanan akan ditransfer melalui esofagus atau kita sebutnya kerongkongan. Esofagus adalah organ pencernaan berbentuk tabung atau saluran. Nah, saluran ini memiliki otot yang berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Ingat, kita udah belajar sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia terdiri atas rangka dan otot. Otot pada sistem pencernaan itu adalah otot polos. Jadi dari mulut sampai anus, sampai usus, sampai anus itu terdapat otot polos, bukan otot rangka, bukan otot jantung ya. Nah, di esofagus itu memiliki ototnya namanya otot polos. Kenapa otot polos? Otot polos ini bekerja secara tidak sadar atau disebutnya involunteer. Nah, kalau misalkan sistem pencernaan itu disebutnya tidak sadar, kenapa dia terdapat otot polos? Karena dia sistem kerjanya 24 jam ya. Otot polos itu tidak bisa diperintah untuk berhenti, sama seperti otot jantung. Dia tidak bisa diperintahkan untuk berhenti. Cara kerjanya itu, sistem kerjanya itu selama 24 jam non-stop. Makanya sistem pencernaan itu dari mulut sampai dengan anus dia dilapisi oleh otot polos ya. Kemudian fungsi kerongkongan ini untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Oke. Nah, ini makanan yang dicerna di dalam mulut akan membentuk bulatan disebutnya bulbus ya. Bulbus ini akan masuk ke dalam saluran esofagus melalui epiglotis. Epiglotis itu adalah bukaan, tutupan atau sphincter atau channel atau lubang di saluran pencernaan. Jadi epiglotis ini berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam hidung ya. Jadi ada penelitian bahwa kita makan, kalau misalnya kita makan terus menelan, kita tidak bisa menelan sambil bernafas. Jadi salah satu, kalau misalnya kita lagi mencerna makanan kemudian kita menelan, epiglotis ini akan menutup bagian sistem pernafasan, di sini akan tertutup. Jadi udara yang masuk dari hidung tidak bisa masuk ke dalam esofagus ya, atau laring. Sebaliknya, kalau misalkan kita sedang bernafas, itu epiglotis akan menutup bagian sistem pencernaan. Oke? Nah, pada saat kita menelan, epiglotis ini akan kebuka dan menutup bagian paring. Paring ini adalah saluran pernafasan ya. Makanan ini disebutnya bulbus. Bulbus ini masuk melalui epiglotis menuju ke laring. Di laring kemudian terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan menelan makanan menuju ke lambung. Nah, gerakan peristaltik itu dibantu oleh otot yang namanya otot polos. Oke?
Di dalam esofagus itu tidak terdapat pencernaan mekanik ataupun kimiawi, hanya terdapat gerakan peristaltik saja. Baru setelah makanan dikirim melalui esofagus menuju ke lambung, nah di lambung baru terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini adalah slide terakhir di sistem pencernaan bagian pertama. Jadi ibu bagi menjadi 2 part. Ini part pertama, nanti part kedua akan ibu jelaskan di minggu depan, Senin minggu depan. Jadi ini adalah part pertama, part kedua itu dimulai dari lambung sampai dengan anus ya. Kita akan lanjutkan hari Senin. Yang ibu tulis di sini jangan lupa dicatat, kemudian digambar dengan bagus salurannya, kemudian digambar juga bagian strukturnya, penjelasannya, ini bagian morfologinya, bagian-bagiannya itu juga dicatat dan sebagainya ya. Oke, ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti catatannya digabung saja hari Rabu ya. Hari Rabu kita ulangan. Bye bye. Assalamualaikum.